Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray Maulana Farid. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti biasa saya akan mencoba untuk mengerjakan Cisco Packet Tracer Laboratorium Configure IPv4 and IPv6 Static and Default Routes. Nah, nanti kita akan coba mengkonfigurasi IPv4 dan IPv6 static di default sehingga nanti di routernya itu bisa digunakan untuk melakukan remote untuk mengatur ke device lain yang tidak terhubung secara langsung. Selanjutnya di sini kita disediakan topologi secara logiknya dan addressing table-nya. Ini saya sudah mempunyai labnya bentuk Word dan di sini saya sudah membuka Cisco Packet Tracer. Nah, ada addressing table-nya, ada device interface IP address seperti biasa, ada setidaknya ada 4 objektif yang nanti akan kita kerjakan. Itu membangun network dan konfigurasi basicnya, basic dari router-routernya atau dan device-device-nya, konfigurasi dan memverifikasi IP baik IPv4 dan IPv6 addressing di router 1 dan 2. Selanjutnya mengkonfigurasi dan memverifikasi static default routing IPv4 dan IPv6 pada R1 dan R2. Nah, untuk alat-alat yang kita butuhkan yaitu dua router Cisco 4221, dua switch 2960, satu PC, kabel konsol dan kabel Ethernet. Oke, pertama kita akan membuat jaringan dan mengkonfigurasikan basic device setting. Pertama itu cable the network as shown in the topology. Attach the device as shown in the topology diagram and cable as necessary. Oke, kita akan mencoba membuat seperti ini. Ulangi, ini kita yang ini kita hapus terlebih dahulu semuanya, hapus. Oke, sudah. Kita masukkan ini di sini dan ini di sini. Oke, sudah. Untuk router satu kita rename terlebih dahulu biar mudah. Nah, seperti ini. R1 dan R2 dihubungkan dengan kabel fast ethernet saja di gigabit ethernet 00 dengan gigabit ethernet 00. Lalu di sini saya mempunyai dua switch. Nah, kita masuk ke switch 2960, switch 2960. Ini kita S1 dan ini kita namai S2. Kita hubungkan. Ulangi. Di sini fast ethernet 05 dan ke gigabit ethernet 001. Lalu di sini ke fast ethernet 04 dan fast ethernet 04 juga. Switch 1 switch 2. Selanjutnya di router 2 gigabit ethernet 001 dan fast ethernet 05. Oke, kita fast forward saja. Oke, seperti ini. Kurang lebih seperti demikian. Selanjutnya kita akan tambahkan device name ke router. Oke, kita buka R1 terlebih dahulu. Kita enable, kita configure terminal, hostname R1. Untuk R2 kita buka juga langsung biar cepat. Di sini enable configuration terminal, hostname-nya R2. Oke, sudah. Selanjutnya yang harus kita kerjakan yaitu mendisable DNS lookup. Oke, berarti sini no IP domain lookup. Sini juga sama, no IP domain lookup. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan kelas as the privileged access mode encrypted password. Oke, kita akan melakukan memasukkan password yaitu kelas untuk privilege access modenya. Berarti di sini enable secret class untuk jadi terenkripsi ya. Kalau secret itu kalau password itu tidak terenkripsi. Enable secret class. Selanjutnya di sini assign Cisco as the console password. Oke, kita masuk ke line console 0. Passwordnya langsung Cisco. Jangan lupa kita login. Di sini pun sama. Kita ke line console 0. Jadi ketika kita masuk ke
ingin mengkonfigurasi melalui kabel konsol, maka kita harus memasukkan password Cisco. Cisco login. Oke. Selanjutnya assign Cisco as the VTY password and enable login. Oke. Line VTY berarti ketika kita mau meremote secara jarak jauh, kita tetap harus memasukkan password yaitu Cisco login. Sini line VTY 04 pas Cisco login. Oke, sudah. Selanjutnya encrypted the plain text password. Berarti kita ke global access mode terlebih dulu. Di sini service password encryption. Nah, ini kegunaannya untuk mengenkripsi password kita nantinya ketika kita akan cek, misalnya di sini kita akan exit, kita show run include password. Nah, di sini langsung terencrypt, tidak lagi Cisco. Oke. Oke, selanjutnya yaitu create a banner that warns anyone untuk mengakses device unauthorized access is prohibited. Kita masukkan banner MOTD akses terbatas. Oke, sudah. Juga sama banner MOTD akses terbatas. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan oke, yang tadi membuat banner. Selanjutnya save the running configuration. Oke, kita akan exit, copy run startup configuration. Oke, exit, copy run startup. Oke, sudah. Selanjutnya di step 3 itu mengkonfigurasi basic setting di kedua switch. Oke, ini routernya kita close dulu, kita switch. Kita buka di sini switch 1, di sini switch 2. Oke, di sini sudah kita masuk. Enable configuration terminal, assign device name-nya seperti biasa, seperti tadi. Host name-nya S1. Sini berarti enable const host name-nya S2, configuration terminal, enable configuration terminal, host name-nya S2. Selanjutnya di sini no IP domain lookup. Ini kegunaannya tuh ketika kita nanti ketika kita salah memasukkan seperti ini, maka nantinya tidak akan terjadi translating atau mencari-cari domain yang atau komen yang dicari padahal tidak ada, sehingga ketika tidak ada maka langsung akan tidak diproses nantinya, sehingga tidak membuang waktu seperti ini. No IP domain lookup. Nah, seperti ini. Hanya kita next terlebih dahulu untuk menunggu yang itu, yaitu assign class. Berarti kita enable secret class. Lalu di konsol kita juga line console 0, passwordnya Cisco login saja di line VTY 04, passwordnya Cisco login juga. Selanjutnya encrypted the plain text password. Kita exit di sini. Ini kita service password encryption. Selanjutnya, nah ini sudah, berarti kita enable configuration terminal, kita hostname-nya S1. Selanjutnya di sini kita no IP domain lookup. Selanjutnya kita akan masukkan password di exec mode, privilege exec mode, berarti enable secret class. Selanjutnya di console line console 0, passwordnya Cisco login line VTY 04, passwordnya Cisco login. Oke, setelah itu kita akan encrypt passwordnya semuanya dengan service password encryption. Kita akan buat banner MOTD akses terbatas misalnya seperti itu. Di sini juga banner MOTD akses
terbatas. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan shutdown all interface yang tidak terpakai. Berarti yang tidak terpakai itu tadi itu kita sudah memasukkan F05 F, kita akan lihat di sini. Nah, yang digunakan di sini F04 dan F05. Berarti selain itu kita akan matikan saja. Berarti di sini interface range F03 sampai 4, lalu 06 sampai 24, dan biasanya ada gigabit ethernet juga, gigabit ethernet 01 dan 2 biasanya. Oke, kita shutdown. Di sini kita lakukan hal yang sama di sini, interface range F01 sampai dengan 3, F06 sampai dengan 24, dan G0102. Kita shutdown. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke instruksi yang berikutnya, yaitu save the running configuration. Oke, kita akan save di sini. Exit copy running config start all config. Oke, kita sini n copy run start. Oke, sudah. Selanjutnya issue document show cdp dashboard address point 1 r2 result in empty arrays. Nanti itu akan kita jelaskan selanjutnya. Selanjutnya di bagian 2 kita akan mengkonfigurasi dan memverifikasi IPv4 dan IPv6 addressing on R1 dan R2. Nah, pada bagian 2 ini kita akan mengkonfigurasi dan memverifikasi IPv4 dan IPv6 alamat dari router 1 dan router 2. Oke, kita akan mengkonfigurasi IP address untuk kedua router. Kita akan buka router 1, router 2. Udah. Selanjutnya enable IPv6 unicast routing di kedua router. Oke, kita di sini masuk configuration terminal IPv6 unicast routing. Sini juga configuration terminal IPv6 unicast routing. Selanjutnya configure the IP address for all interface according the addressing table. Kita ke addressing table-nya di sini di router 1 terlebih dahulu. Nah, apa yang harus kita lakukan di router 1 ini? Kita akan masuk ke interface G00 dulu. Interface G000. Kita akan masukkan IP address-nya 172.16.11 dengan prefixnya 255.255.255.0 ya. Lalu kita masukkan IPv6 address-nya 2001 db8 acad 21 ya /64. Sehingga kita akan masukkan IPv6 nya di defaultnya, yaitu FE81 link lokal. Oke, sudah. Hanya kita no shutdown. Kita masuk ke interface G001. Sini kita masukkan IP address 192.168.11.255.255.255.0. lalu IPv6 address yaitu 2001 db8 acad 1164. IPv6 address FE80 link lokal. Selanjutnya kita no shutdown. Selanjutnya kita masuk ke kita membuat sini ada loopback ya, berarti kita masuk ke interface loopbacknya. Interface loopback 1. Selanjutnya kita masukkan IP address 10.101 124.255.255.255.0. IPv6 address
IPv6 addressnya yaitu 2001 DB8 acad 10 1 164 dengan IPv6 addressnya FE80 1 link lokal no shutdown interface loopback 2. Sekarang interface loopback 2 itu IP addressnya 209.165.200.225 dengan /27 yaitu 255.255.255 untuk 27 berarti 224 di sini 24. Selanjutnya kita masukkan IPv6 addressnya yaitu 2001 DB8 acad 209 1/64. Kita masukkan IPv6 addressnya FE80 1 link lokal no shutdown. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke router 2 di sini. Berarti di sini kita masukkan ke interface G000 langsung IP address 172.16.1.2.255.255.255.0. Selanjutnya di sini kita IPv6 addressnya 2001 DB8 acad 2/64. IPv6 addressnya FE80.2 link lokal. Maksudnya kita no shutdown di sini. Ya, selanjutnya di sini kita ke interface G001. IP address 192.168.1.2.255.255.255.0/24. IPv6 addressnya 2001 DB8 acad 12/64 dengan IPv6 addressnya FE80.2 link lokal. Ini kita no shutdown. Jadi kita masuk ke interface loopback satunya. Loopback 1 IP addressnya 10.201 dengan /24.25.25.25.0 dengan IPv6 addressnya 2001 DB8 acad 11/2/64. IPv6 addressnya ini ada salah. IPv6 address 2001 DB8 acad 11. Oh, ini titiknya kurang. Nah, seperti ini IPv6 addressnya. Kita masukkan FE80.2 link lokal no shutdown. Selanjutnya kita masuk ke interface loopback 2. Selanjutnya kita masukkan IP address 209.165.200.193 dengan /27 berarti 25 /27 berarti tadi 224 ya. /224 maksudnya IPv6 address 2001 DB8 acad 210 1/64. Kita IPv6 address FE80.2 link lokal. Kalau kita no shutdown. Oke, sudah. Kita lihat perintah selanjutnya yaitu verifikasi addressing. Oh, berarti kita lihat di sini kita kita show IP interface brief. Oke. Di sini kita bisa lihat ada berapa? 1 2 3 4 5
ya 5. Di sini kita bisa lihat juga show IP interface brief tuh 2 3 4 5 yang 001 001 loopback dan VLAN. Oke, semuanya sudah di apa ya, sudah dikonfigurasi untuk port-portnya sesuai di sini 1 2 3 4 1 2 3 4. Oke, kita close. Oke, kita bisa lihat di sini sudah up. Selanjutnya di sini kita mana tadi? Nah, di sini kita akan tadi itu IPv4, sekarang IPv6-nya kita lupa. Show IPv6 interface brief. Oke, sudah. Show IPv6 interface brief. Oke, sudah juga. Selanjutnya kita save the running config. Oke, copy running startup config, copy run start. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian 3, itu konfigurasi dan verifikasi static and default routing untuk IPv4 dan R1 dan R2 nya. Kita mau masuk ke R1 di sini. Konfigurasi static router R2 loopback network. Kita akan mengkonfigurasi static router 2 R2 loopback 1 network menggunakan jalur R2G001 address sebagai next hop-nya. Oke, berarti kita use ping command to ensure R2G005 is reachable. Kita akan dari sini kita akan ping terlebih dahulu R2G001 ping 9216812. Ya, selanjutnya kita close dulu di sini. Kita menggunakan PC saja di sini. Kita menggunakan konsol, tidak apa. Sini konsol. Nah, di sini kita akan command prompt ping 192.168.12 tadi. Kita lakukan ping lagi. Ping ke G001 di R2. Mana tadi 2001 DB8 aja 12. Oke, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi static router R2 loopback network menggunakan R2G001. Oke. Kita di R1 berarti kita configuration terminal. Di sini kita IP root ke 10 tadi, router 2 10. Nah, ini berarti 200 10 200 255 255 255.0
menggunakan jalur tadi 192.168.1.2. Oke, sudah. Selanjutnya Prasep 2 ini dia satu kita akan mengkonfigurasi sebuah static default router menggunakan via G00. Oke, kita langsung saja di sini kita akan static defaultnya berarti IP root 00 untuk subnet masknya menggunakan jalur tadi jalur G00 172 16 21 ulangi 12 Oke, sudah. Selanjutnya kita akan lihat lagi di bawah instruksinya, yaitu di R1 kita mengkonfigurasi sebuah floating static default router menggunakan R2 G01. Oke, di R1 ini kita akan sama berarti ke default 0000 menggunakan G01. Oke. Oh, di sini tapi menggunakan administrative distance. Berarti IP root 00 menggunakan 192.168.1.2 dengan administrative distance 80. Oke, sudah. Jadi step 4 kita di R2. Kita buka R2 di sini. Kita akan mengkonfigurasi static default router via R1 G00. Kita default menggunakan G01. Berarti 192.168. Berarti IP root 000 menggunakan ini 192.168.1.2. Gunakan tadi saya rubah instruksinya menggunakan G00. G00 berarti 172.16.1 172.16.11. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan memverifikasi bahwa router beroperasi. Kita akan lihat di R1. Sini kita exit aja, show IP root. Oke, di sini kita akan melihat untuk perouterannya ada statiknya sini 000 via 172.16.1.2. Oke, benar. Kita akan melakukan penelusuran trace root 10 ke tadi kemana ke 10. Nah, ini 10.02.01. Itu salah ketik ya, seharusnya 10.02.01 10.201. Kita kelebihan 0 sini. Ini tidak bisa di Ctrl C, kita tunggu saja. Selanjutnya kita next saja. Kita menunggu di sini selagi ini untuk masih melakukan trace root. Kita akan menunggu.
Misalnya kita masuk ke IPv6 nya saja. Nah, di R2 kita akan mengkonfigurasi static root R1 ya. Static root R1 loopback network menggunakan R1G01. Oke saja, berarti kita akan lakukan IP root IPv6, saya ulangi, IPv6 root ke loopback 1, ke loopback 1 dari R1, yaitu ini 2001 db8 2001 db8 acan 10 1 ulangi 10/64 menggunakan tadi G01 2001 db8 acan 1 1. Nah, seperti ini. Oke, sudah. Selanjutnya di R2 juga kita akan mengkonfigurasi static default routernya, floating static default. Oke, jadi 0 semua via R1G01. Oke, G01 ini. Berarti di sini IPv6 rootnya 0 seperti ini, lalu 2001 db8 acan 21. Nah, ini nih mana tadi, nah ini. Oke, kita 21. Oke, kita sudah enter. Selanjutnya langkah berikutnya masih di R2, kita akan mengkonfigurasi floating static default router via R1G01. Tadi G00, sekarang G01 masih sama seperti yang tadi, akan tetapi di sini kita mengubahnya dengan satu-satu. Oke, kita mengubahnya dengan satu-satu dan ada addressing administrative distance-nya. Di bawah 1180. Oke, sudah. Yang kita berpindah ke step berikutnya, yaitu step 4. Sini step 4 kita masuk ke R1. Di R1 label school class. Sepertinya ada yang terlewat di sini untuk settingan dari switchnya. Kita akan lihat apakah switchnya sudah disetting atau belum. Tadi di instruksinya configure IP address for all interface. All interface berarti di switchnya juga ya. Switchnya tidak ada, berarti langsung connect ya seharusnya. Kita lihat saja di sini, di exit show IP interface brief. Port 04 nya kita di sini administrative down. Kita harus ubah dulu di sini conf t interface F04 no shutdown. Kita exit lagi show IP interface brief up. Oke, sudah up di sini aman. Selanjutnya tadi di tahap ini ya, kita mau verifikasi ya di R1. Oke, sudah. Di sini kita
show IP rootnya. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan trace rootnya, trace root ke 10.201. Kita akan menunggu prosesnya, yaitu 0 milisekund 0 milisekund. Oke, berarti kita akan langsung masuk ke 192.168.012. Nah, kita akan tes root lagi ke 209.165.200.193. Pasti akan ke 172.16.12 melewatinya. Nah, seperti itu. Halo, isu shutdown comment di apa? Di R1, di router satunya itu mana tadi di, nah ini isunya itu kita shutdown comment di R1G00. Oh, berarti kita ke terminal, kita masuk ke interface G001. Bagaimana kita kalau ini kita shutdown. Oke, kita end di sini. Selanjutnya kita demonstrasikan bahwa the floating static router is working. Pertama kita show IP root static. Oke, 72162 cuma satu yang munculnya. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan the floating static router jalan dengan test root. Oke. Test root 209.165.200.193. Oke, bisa. Langsung yang G isu the no shutdown comment S102. Oke, konfigurasi terminal interface G00 no shutdown, kita N. Oke, selanjutnya kita ke part 4 yang tadi kita langsung ke R1 ini. Kita akan melakukan konfigurasi static default router melalui R2000. Nah, berarti kita kembali ke atas R2000 tuh ini. Nah, ini. Berarti di sini IPv6 address IPv6 root titik-titik /0 2001 db8 acad 22 ya. Sepertinya ada yang salah. Oh, slash-nya kita lupa di sini. 2001 db8 acad IPv6 root G00 012 ya. Di sini 22 2001 db8 acad 22. Seharusnya udah. Oh, kita belum di global mode. Berarti IPv6 root titik /0 2001 db8 acad 22. Salah input. Oh, oke, seperti ini. Selanjutnya, nah, kita akan hanya memverifikasi bahwa router itu beroperasi. Kita akan end ini show IP root di sini. Oke, sudah. Sebenarnya di R1 kita akan trace root. Oke, trace root 10.201. Oke, ke 1.212. Selanjutnya ke trace root 209.165.200.193. Oke, ke 1.212 benar. Kita akan coba G01 kita shutdown. Konfigurasi terminal interface G00 shutdown, kita N. Oke, kita show IP interface, show IP root static. Nah, oh salah, seharusnya show IPv6 root ya, show IPv6 root.
Nah ini show IPv6 root static. Oh, tidak ada invalid input ya. Ketika kita memasukkan itu berarti kita eh, tidak akan muncul show IPv6 root staticnya karena kita belum apa istilahnya, kita tadi kehilangan dari kita matikan salah satu portnya. Selanjutnya kita hidupkan kembali di sini konfigurasi terminal, lalu kita interface G00, kita no shutdown di sini, lalu kita end di sini. Selanjutnya kita show IPv6 root static. Oke. Ketika kita terakhir di sini kita akan melakukan trace root 21 db8 budget 2091. Oke, pasti akan ke 201 db8 20911. Oke, cukup sekian karena ini dimatikan. Kita hidupkan lagi di sini konfigurasi terminal, interface G000, no sh no sh n. Kita akan lihat di sini yaitu ke bawah G001. Oke, di sini saya salah menghidupkan kayaknya tadi. Interface G001 no sh n. Tidak di R2 tadi kita memasukkan show IPv6 root static. Oke, seharusnya kita next fast forward ya, sudah terkoneksi semua, sudah saya hidupkan semua lagi. Nah, mungkin cukup sekian laboratorium konfigurasi IPv4 dan IPv6 static and default router. Jadi di sini kita bisa mengkonfigurasi router untuk bisa melakukan meneruskan remote ke baik loopback maupun ke switch dan lain sebagainya, sehingga nantinya kita bisa saling terhubung. Ya, kita bisa melakukan koneksi dan kita bisa mengetahui penjaluran dan perututannya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.